Pak Prabowo, kalau video ini sampai kepada Anda, geng Solo bersihkan semua. Geng Solo laknatullah bersihkan semua. Saya ulang 3 kali. Geng Solo laknatullah bersihkan semua. Halo warga sipil sekalian, langsung aja. Baru aja semalam gue udah ngebantu tugas intelijen pemerintah Republik Indonesia. Kita udah nge-spill beberapa akun yang bisa ditelusuri untuk mencari dalang semua kerusuhan yang terjadi hari ini yang sudah sangat merugikan banyak sekali masyarakat dan beneran korban jiwa. Ya, bukan pemerintah sudah mencari itu ya. Nah, cluenya Pak, bukan dari asing Pak, dari kekuasaan itu sendiri Pak. Dari tamaknya, dari keserakahan, dari rasa sakit hati mungkin, dan rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful. Dan Bapak bisa telusuri sendiri dari akun-akun kayak Heraluk, Tekarot 007, Mas Vel, dan Ndro Chan. Ya, kita baca ya, Ndro Chan. Dan buat teman-teman juga bisa pelajari sendiri kenapa yang gue kasih contohnya Twitter, karena kalau di TikTok bisa dihapus gitu aja, bisa hilang gitu aja kan, rata-rata anonim semua ya. Anonim, terus pura-pura pakai bendera One Piece gitu ya, Straw Hat gitu, terus tiba-tiba hilang. Tapi kalau di Twitter kan bisa ditelusuri gitu, afiliasinya kemana, siapa yang mereka dukung, siapa yang mereka lawan, dan bagaimana mereka selama ini melakukan fitnah dan doxing kepada orang-orang yang bertentangan dengan mereka. Itu ada tuh, siapa sosok yang sering dibela, instansi mana yang sering dibela, kadang mereka split nih pembelaannya, tapi jelas kok di situ. Dan itulah alasan kenapa akun-akun ini harus diperiksa dan ditelusuri, kalau memang pemerintah benar-benar pengen tahu siapa dalang semua kerusuhan ini. Selanjutnya, teman-teman, kita semua sama-sama melihat ya hal-hal paling buruk yang bisa kita lihat gitu, dan kita semua sama-sama bisa melihat semua pihak bermain gitu. Kita melihat entah itu polisi, entah itu TNI, entah itu presiden sekarang, entah presiden yang sebelumnya, entah itu pendukung rezim sekarang, pendukung rezim sebelumnya, atau pendukung orang yang gagal menjadi rezim, semuanya sudah bercampur jadi satu gitu. Tapi yang pasti, dan jadi salah satu tujuan gue juga kenapa gue ngebongkar ini di awal adalah bukan masyarakat, bukan mahasiswa, bukan buruh, bukan koalisi masyarakat sipil, atau bukan gerakan rimpang yang memulai semua kerusuhan ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mencoba menunjuk tangan teman-teman ini semua, ya udah gugur sendiri, karena apa yang sudah berhasil kita tunjukkan kepada publik. Artinya apa? Artinya di hari Minggu ini ada satu goals yang ingin dituju oleh pihak tertentu. Dan mungkin teman-teman juga udah terinfo ya, karena udah banyak sekali buktinya yang tersebar di sosial media. Tujuan tersebut tak lain tak bukan adalah menciptakan negara dalam kondisi darurat militer. Kenapa ini harus dilakukan? Karena dengan ada darurat militer, banyak hal yang bisa mereka lakukan dan kekuasaan mereka akan semakin melebar. Bukan cuma soal tindakan kekerasan, bukan cuma soal tindakan pengamanan, bahkan penyitaan aset untuk kepentingan negara bisa dilakukan ketika negara berada dalam keadaan darurat militer. Nah, rencana darurat militer ini butuh satu elemen paling penting, yaitu aksi massa yang masif, supaya jadi delegitimasi untuk ditetapkannya status darurat militer. It all make sense sekarang teman-teman. Yes, itulah kenapa sekarang kalau misalnya lu ngelihat teman-teman lu udah terkapar, kawan-kawan lu udah susah gitu ya, udah ada aksi represi, terus lu coba untuk menyuarakan ayo pulang atau menjaga teman atau kita mundur, akun lu seketika akan diserbu buzzer-buzzer. Yang pasti satu, mereka selalu private akun, kedua beberapa nol, kosongan, ketiga fotonya AI, keempat pakai foto orang lain. Dan jumlahnya bisa puluhan ribu. Ini yang disebut sebagai cipta kondisi. Sudah paham sampai sini teman-teman? Nah, bagaimana cara melawan mereka? Apakah turun dengan jalan dengan membawa senjata yang kita punya? Tidak. Kita mungkin bisa menang, tapi peluangnya sangat kecil. Tapi ada cara lain yang mana kemenangan kita akan jauh lebih besar dan mereka akan sangat-sangat kewalahan, yaitu kesadaran teman-teman. Memahami strategi mereka, memahami taktik mereka, dan menggunakan teknologi kita sebaik mungkin. Karena senjata kita adalah otak, sesuatu yang mereka nggak punya gitu. Dan gue berterima kasih sekali ke seluruh teman-teman, seluruh gerakan kolektif yang tiada hentinya saling berinteraksi satu sama lainnya dari kemarin, seluruh teman-teman public figure influencer ya yang tidak capek menyuarakan untuk saling menjaga satu sama lainnya. Kuatkan mental dan hati kalian teman-teman, dari serangan-serangan buzzer seperti itu cuekin aja, karena kita tahu ya kita melakukan ini untuk keselamatan banyak sekali nyawa manusia. Dan itulah kenapa hari ini yang seharusnya jadi jadwal mereka merayakan kemenangan mereka dengan status darurat militer, itu terasa sangat aneh sekali. Masa yang mereka tunggu tidak datang, sementara masa yang mereka siapin itu jumlahnya tidak sebesar itu untuk membuat fabricated kerusuhan gitu. Nggak mungkin kan kalau masanya sedikit mereka bakal halte fasilitas umum untuk membuat semua masyarakat makin marah dan situasi sama chaos. Jadi kayak dagelan sendiri ya kan. Ya, sekali lagi ini Pak, pemerintah yang masih waras, yang masih punya cita-cita dan tujuan yang sama, mempertahankan republik ini sebagai tempat yang aman, nyaman, dan sentosa gitu, dan damai dan hangat ya.
keputusan dan tindakannya ada di tangan kalian gitu. Masih sibuk dengan gimmick atau produk PR yang lain tanpa melakukan tindakan tegas, tanpa melakukan tindakan konkret yang dibutuhkan masyarakat, maka ya keadaan akan semakin buruk Bapak Ibu semua gitu. Dan sebenarnya tuntutan masyarakat kan nggak berat-berat amat ya. Pertama, semua rencana lu untuk naikin tunjangan anggota dewan itu batalin aja semua. Mereka sudah melakukan hal yang buruk, ngomong hal yang buruk, dan menciptakan semua kondisi ini jadi semakin buruk. Ya cabut beberapa tunjangan yang mereka punya. Ya anggota-anggota dewan kita yang menyiram minyak ke api, walaupun mereka sudah minta maaf, walaupun mereka sudah mengatakan nananinu gitu. Gue nggak tahu mereka minta maaf karena menyesal telah menyakiti publik atau karena takut harta kekayaan mereka hilang gitu ya, apapun itu ya. Tapi mereka udah minta maaf, cuman minta maaf aja nggak cukup. Sesekali lu tunjukkan jiwa kesatria lu mundur daripada dipecat, lu mundur dari jabatan lu sebagai anggota dewan. Seenggaknya itu sedikit menyelamatkan kehormatan lu, karena lu udah menyakiti pihak yang paling nggak boleh lu sakiti, yaitu masyarakat yang lu wakilin. Masih ada sisa-sisa harga diri, kehormatan, dan keselamatan. Hai semua, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita bongkar satu persatu komentar-komentar para netizen terkait video tersebut. Tangkap Adili Jokowi Pratikno maksudkan Gibran Fufufafa. Allahu Akbar, maju terus Om Ferry Iris Irwandi. Penjarakan Raja Ngibul dan mengusulkan anak seorang pembohong. Salam saya selalu Bung Ferry Irwandi. Allah melindungi dan menjaga Bung Ferry, amin. Cepat tangkap Adili si licik Jokowi, tukang bohong nipu kita rakyat Indonesia. Jangan kasih luang karena umur kita nggak tahu, lebih cepat lebih baik. Inilah pakai gaya baru untuk hancurkan Indonesia. Semoga banyak pemuda yang sadar akan mempertahankan negara ini untuk menjadi baik. Maju terus suarakan keadilan demi tegaknya bangsa, jangan sampai kendor demi tegaknya hukum. Jokowi dan Gibran harus dinepalkan. Teruskan perjuangan Mas Ferry, berjuanglah anak Indonesia demi anak cucu kita. Saya hanya mendoakan kalian. Semoga ada orang cerdas seperti Jeffrey, mudah-mudahan kesehatan selalu, amin. Indonesia butuh pemuda seperti Bung Ferry untuk kelangsungan masa depan yang lebih baik. Semoga lahir Ferry yang lain di negeri ini. Bongkar-bongkar Prabowo, jangan ikut jadi jongos sekurap. Jangan dipenjarakan aja, kalau bisa dimiskinkan dan dihukum mati. Sehat selalu Bung Ferry. Bongkar terus Bang orang-orang jahat ini. Semoga Bang Ferry selalu dalam lindungan Allah. Turunkan Gibran, anak rezim perusak negara ini. Suarakan terus kebenaran, pembohong-pembohong harus bersih dari negeri ini. Iya betul Bung, kami rakyat hanya bisa menyerahkan periksa tuntas ijazah Presiden dan Wapres jika bangsa dan negara ini akan adil damai. Ternyata perangkap pemerintah malah pelongok kan membangkaikan. Semoga segera diperlihatkan ala SWT pengkhianat bangsa segera dapat azab, amin ya rabbal alamin. Negara ini punya segalanya, namun karena sikap rakus kekuasaan meski harus bohong, fitnah, bahkan membunuh lawan politik yang punya nurani akal sehat, kalian sadar satu saat nanti kejahatan kalian akan berbalik. Kita juga tahu para Prabowo masih bertekad melindungi Jokowi lewat oras-orasnya. Dan bukti fakta polisi masih di bawah kendali Jokowi, bahkan Prabowo takut untuk mengganti Kapolri. Rakyat membela negara, pejabat membela apa? Salam perubahan, hajar geng Solo. Prabowo masih dibikin badutnya Jokowi. Kalau memang terbukti benar salah, rakyat sendiri sajalah yang menghukumnya, soalnya mereka yang merugikan rakyat. Thanks bro atas pencerahannya. Semoga selalu masyarakat Indonesia semakin bijak dan penyelenggara negara semakin bijaksana dan adil. Yang muda yang lebih cerdas dan waras dibanding pejabat Konoha. Adili Jokowi, turunkan Gibran. Kalau tidak bisa, mari kita turunkan semuanya. Kalau cuma omong-omong, berarti Polri nggak bisa dipercaya dong. Berarti ganti harus dulu Kapolri-nya kalau kasus ini tuntas. Presiden bingung mau ngapain, saling berhubungan, saling membutuhkan. Semua rakyat sudah menunggu kesiapan presiden untuk mengadili Jokowi. Beranikah apa rakyat yang harus mengadili Jokowi? Halo Pak Prabowo yang masih waras, tolong segera bertindak. Allahu Akbar, mantap adili Jokowi. Kalau pemerintah, kalau tidak pro rakyat dan bangsa Indonesia karena hukum-hukum dipermainkan dan rampur-rampur para koruptor perusak bangsa dan rakyat. Jangan sampai rakyat nevalkan para pengkhianat bangsa dan bikin sengsara rakyat. Bersatu rakyat untuk makmur anak cucu ke depan. Kalau tidak, kasihan anak cucu ke depan jadi budak-budak asing di negara sendiri.
Setuju berjuang, semoga Gus doakan saja geng Solo. Laknatullah merugikan segala merenggut nyawa rakyat ribuan nyawa. Lanjutkan menyampaikan kebenaran, ya Allah mohon adili orang-orang yang berkhianat pada kami rakyat Indo. Terus berjuang demi NKRI, Bung Ferry, rakyat mendukungmu selalu sehat merdeka. Ya Allah rakyat Indonesia memohon binasakan orang yang menjulimi saudaranya sendiri, jangan biarkan mereka terus hidup. Mantap kawan, makasih keberhasilan dalam membela kebenaran. Terima kasih Ferry, semoga sehat selalu dan dijaga keamanannya. Semoga semakin banyak Ferry yang lain yang memang mencintai negara Indonesia. Para jenderal TNI, Polri yang purna, yang masih aktif, tokoh nasional, agama, organisasi, aktris, seniman, budiawan, para mahasiswa, rakyat semua ini yang menanggung beban negara nanti ke depannya harus bersatu padu sawan. Berkunjung ke Pak Prabowo sebagai presiden kita untuk menanyakan apakah ijazah aspalnya bisa diselesaikan apa tidak. Ini usulan rakyat kecil yang merasa di negara ini ada kebohongan dan kepalsuan. Berilah anak cucu kita edukasi yang baik, yang jujur dan adil. Umat bersatu, Allahu Akbar, setiap partai banyak orang sisipan. Betapa hinanya di sisi Allah orang-orang yang sudah didoakan dengan kalimat lautullah alim. Selamat Mas Iswandi, saatnya rakyat bergerak demi masa depan anak cucu kita. Mantap Mas Ferry, thanks. Terima kasih ya, pencerahannya diperlukan pemuda-pemuda seperti ini yang semangat, konsisten, konsekuensi pemikiran yang cerdas untuk rakyat bagus dan negara. Semoga Allah permudahkan para pejuang untuk rakyat Indonesia makmur dan mendapatkan balasannya untuk pejabat-pejabat yang amanah. Saya selalu maju terus untuk membela keadilan dan kejujuran. Untuk para pejuang kebenaran dan keadilan, selalu dalam lindungan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Bongkar terus dek benar-benar negeri ini yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Terus Bang bersuara sampai Prabowo dengar. Setuju Kak Ferry Irwandi. Terus buka pikiran anak muda, perbaiki kesadaran anak muda untuk berakhlak dan bermoral menjaga negeri. Semoga Mas Ferry sehat selalu, senantiasa dilindungi oleh SWT. Amin. Ayo rakyat kompak, hanya kita yang rasakan bukan mereka. Penting saat ini untuk warga Indonesia tetap menjaga kewarasan. Indonesia itu orangnya banyak yang cerdas, cuman kalah kuasa. Mantap Bang Ferry, makasih udah diungkap kebusukan para oknum. Alhamdulillah akhirnya ketahuan para pengkhianat, tinggal eksekusi. Saya selalu Bang Ferry, teruslah suarakan kebenaran dan kejujuran, rakyat waras akan selalu mendukung dan Allah akan melindungi orang yang selalu membela kebenaran. Semoga secepatnya mereka kena azab. Allah lindungi dan selamatkan, tunjukkan kebenaran, selamat berjuang. Selalu jempolna Irwansa, terus suarakan kebenaran walaupun langit runtuh merdeka. Teruskan berjuang untuk kebenaran, keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia supaya jelas siapa dalang yang buat onar NKRI. Hanya di zaman Jokowi ada istilah busir-busir dan geng-geng Solo. Alhamdulillah, semoga semakin banyak Ferry Amsari yang lain dan RRC yang lain. Se-Indonesia harus bersatu. Alhamdulillah masih banyak generasi bangsa ini yang memiliki akal sehat. Kasus-kasus belum diselesaikan karena semua orang-orang yang di pemerintahan sudah bersandera korupsi.